Saudara-saudari terkasih, Rasul Thomas ini adalah rasul yang jujur, polos. Karena itu, dia mengatakan apa yang ada di hatinya. Dan memang dia tidak mudah percaya. Tetapi ketika dia sudah percaya, dia sudah komit dan memberikan segala-galanya. Saya bersyukur pernah berdoa di tempat yang diyakini sebagai makamnya di salah satu katedral di India. Menurut tradisi, Santo Thomas yang membawa iman ke Asia, ke India terutama. Rasul pelindung negara India. Rasul Thomas ini mengajak kepada kita untuk melihat sesuatu, tetapi kemudian meyakini yang ada di belakangnya yang jauh lebih besar. Yang dilihat adalah bekas paku dan bekas tombak di lambung Yesus. Tetapi mata iman Thomas melihat dia adalah Tuhan dan Allah. Mata manusiawi melihat luka bekas paku, mata batin, mata iman melihat Tuhan dan Allah. Dan itu yang kita lakukan pada waktu merayakan Ekaristi. Mata manusiawi kita melihat hosti, tetapi mata iman kita melihat Tuhan yang hadir untuk kita. Dan itu juga berlaku sebetulnya untuk hidup kita sehari-hari. Mungkin kita ketemu orang, tetapi kita melihat bukan hanya dari mata lahiriah, tetapi dari mata batin, mata hati, mata iman, bahwa Tuhan juga hadir lewat orang itu. Mungkin mata lahiriah kita melihat bahwa kita terpisah dengan saudara-saudari kita, tetapi mata iman kita tahu bahwa saya dan saudara saya itu adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus sendiri. Dan karena itu, ada kesatuan, ada perhatian, ada kasih, ada kepedulian. Itulah yang diwariskan Rasul Thomas kepada kita. Kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata lahiriah kita. Kita bisa melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat dari mata iman. I believe, kalau saya dengan saudara saya itu sebetulnya satu kesatuan. Satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah gereja yang sama. Melukai seseorang, melukai diri sendiri. Dan karena itulah, dosa di dalam keyakinan iman kita mempunyai aspek sosial. Yang kita lakukan secara tersembunyi pun mempunyai efek sosial bagi sesama. Karena kita satu tubuh. Kalau kita memukul gong di ujungnya, ya semua bergetar, mau dimanapun, karena satu kesatuan. Saya pernah mendengar sebuah kisah, saya tidak ingat santo siapa, santo yang sangat modern zaman-zaman ini. Ada seorang ateis yang berbicara, kebetulan teman dia, berbicara dengan dia dan dia sangat marah kepada santo ini, orang suci ini, dan mengatakan, kalau saya bertemu Tuhan, saya akan sangat marah dan mencekek lehernya, karena dia ateis ya. Karena saya begitu membenci Tuhan yang membiarkan semua penderitaan terjadi di bumi ini. Dan santo itu, karena dia temannya, memegang tangan temannya itu dan menaruh di lehernya sendiri. Dan mengatakan, cekeklah sekarang. Karena seluruh penderitaan itu terjadi karena kamu berdosa. Dosa kita mempunyai efek sosial meskipun di tempat yang paling tersembunyi.
Karena itu kita diminta percaya dan bertobat. Bukan sebaliknya, bertobat dan percaya, tidak. Percaya terlebih dahulu dan bertobat. Percaya akan Allah yang begitu besar, mengasihi kita, dan karena itu tidak bisa lagi kita berdosa, karena kasih Allah yang sedemikian besar itu. Karena itu kepada Rasul Petrus, Yesus hanya bertanya satu pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Itu yang penting. Kepada Thomas, lihatlah bekas paku pada tanganku, dan masukkan jarimu di lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka mari kita berdasarkan iman, melihat bahwa saudara-saudari kita dengan kita adalah satu tubuh Kristus sendiri, dan kita berjuang untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, karena kita semua adalah satu tubuh Kristus yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar dari Santo Thomas untuk melihat lebih jauh, bukan hanya dari mata lahiriah, tetapi dengan mata batin, mata iman, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam diri saudara-saudari kita. Amin.